dikirim beberapa waktu lalu ya. Kita akan bicara tentang pemuda dan masjid. Ya. Ini anak-anak muda semua ya. Anak-anak muda semua ya. Kita akan bicara tentang asy-syabab ya, tentang para pemuda dan masjid. Tema ini menarik ya, karena ketika kita bicara tentang kebangkitan umat ya, tentang kebangkitan umat, maka di antara faktor ya, atau bukan hanya faktor tapi pondasi ya, kebangkitan umat itu tidak bisa lepaskan dari dua hal ini, yaitu para pemuda dan masjid. Bagaimana penjelasannya? Mengapa para pemuda? Kalau kita lihat bentangan sejarah, teman-teman sekalian, alhamdulillah, baik di masa Rasulullah dalam sirat nabawiyah ataupun sejarah-sejarah sebelumnya, kita akan melihat ya, yang mempelopori kebangkitan umat itu adalah para pemuda. Ya, adalah para pemuda. Ibrahim ya, itu disebut oleh Allah dengan kalimatnya fata. Ya, jadi Ibrahim itu fata. Fata itu pemuda. Para nabi juga dulu mereka adalah para pemuda. Musa alaihissalam, ya, Yusuf alaihissalam, ya. Bahkan kalau kita bicara tentang Ashabul Kahfi, ya, Ashabul Kahfi itu disebutkan oleh Al-Quran dengan kalimat innahum fityatun, ya, amanu birabbihim dan seterusnya. Jadi Ashabul Kahfi itu disebut Allah dengan fityatun, para pemuda. Jadi yang mempelopori kebangkitan umat itu adalah para pemuda. Di masa Rasulullah SAW sendiri, yang mengitari Rasulullah, ya, yang mendukung setia dakwah Rasulullah SAW, itu para pemuda. Para pemuda, bukan orang-orang tua, para pemuda. 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu adalah para pemuda semua. Usianya tidak ada yang di atas Rasulullah, semua di bawah Rasulullah. Termasuk Abu Bakar Siddiq pada waktu itu, di bawah Rasulullah. Ya. Di lain itu kita ketemu sosok Zaid bin Haritha, kita ketemu sosok Ali bin Abi Thalib, kita ketemu sosok siapa lagi misalnya Arqam bin Abil Arqam, ya, di mana rumahnya dijadikan sebagai markas dakwah oleh Rasul SAW dan usianya saat itu sekitar 16 atau 17 tahun. Ya, jadi pada usia 16-17 tahun dia sudah punya rumah yang besar yang bisa menampung sekitar 40 orang. Ya, dan dipersembahkan, diberikan kepada Rasul, dijadikan sebagai markas dakwah, sebagai sekretariat, ya, dengan lokasi yang strategis, yaitu di lereng Bukit Safa. Ya. Kita ketemu siapa lagi misalnya, atau kalangan Ansar, ya, para pemuda Ansar, ada Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, As'ad bin Zararah, kemudian yang dikirim oleh Nabi ya, ke Madinah untuk menjadi duta pertamanya pada waktu itu. Ada yang tahu siapa namanya? Ya, sahabat Rasulullah, seorang pemuda, perlente, tampan, wangi, pakaiannya keren. Itu seorang pemuda dikirim oleh Rasul ke Madinah untuk menjadi duta pertamanya, sekaligus sebagai dai pada waktu itu. Ada yang ingat siapa namanya? Ya, Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair, seorang pemuda. Jadi yang mengitari dakwah Rasul, yang mendukung dakwah Nabi itu adalah para pemuda. Nah, jadi karenanya ketika kita bicara tentang kebangkitan umat, teman-teman sekalian, itu startnya dari anak-anak muda. Karena anak-anak muda inilah yang masih fresh pemikirannya, masih kuat fisiknya gitu kan. Diajak begadang, ya, diajak ngangkat kursi, ngangkat meja, itu anak-anak muda. Diajak kalau di zaman Nabi yang menantang Amr bin Abdul Wud dalam duel maut dalam perang Khandaq, itu seorang anak muda yang usianya sekitar 13, 8 tambah 13, 21 tambah 5 berapa tuh? Sekitar 26 tahun usianya, masih terbilang muda. Dia bawah 30 tahun. Ali bin Abi Thalib, ya, dialah yang meladeni tantangan Amr bin Abdul Wud. Jadi dalam perang Khandaq itu ya, ada seorang tokoh Quraisy kelas kakap, preman kelas kakap, ditakuti orang, namanya Amr bin Abdul Wud. Di atas kudanya dia petenteng, hal min mubariz, katanya, ada yang mau melawan saya, katanya. Ya, hal min mubariz, ada yang melawan saya, katanya.
Maka tampillah seorang anak muda, Ali bin Abi Thalib yang usianya 25 tahun waktu itu. Kata Ali bin Abi Thalib, saya akan meladeni Anda, kata Ali. Kata Amr bin Abdul Wud itu ketawa ngakak dia gitu ya. Apa katanya? Siapa Anda, katanya. Man anta. Ya, kalimat man anta, siapa Anda? Kalau bahasa Betawinya itu siapa lo? Ini bukan berarti tidak kenal, tapi ini pelecehan. Ya, siapa lo? Man anta. Kata Ali, ana Ali. Ali ibni Abi Thalib. Tawa ngakak Amr bin Abdul Wud ini, preman ini. Apa kata dia? La uridu an aqtulak. Minggir. Saya enggak ingin bunuh anak kecil, katanya. Jadi Ali itu disebut anak kecil. La uridu an aqtulak. Saya tidak ingin membunuhmu. Kata Amr bin Abdul Wud, preman yang ditakuti waktu itu. Tapi yang menarik kalimat Ali. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Walakinni uridu an aqtulak. Tapi saya ingin membunuhmu, kata Ali. Jadi kalau preman tadi mengatakan ana la uridu an aqtulak, saya tidak ingin membunuhmu, tapi kata Ali walakinni uridu an aqtulak, tapi saya ingin membunuhmu. Maka terjadilah perkelahian seru antara seorang preman Amr bin Abdul Wud melawan Ali bin Abi Thalib ini, yang dalam waktu singkat bisa dirobohkan oleh Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Nah, jadi mereka adalah para pemuda. Siapa yang tidak kenal dengan Usama bin Zaid? Usama bin Zaid pada usia 16-17 tahun dia sudah diangkat oleh Rasul menjadi panglima perang untuk memimpin pasukan melawan tentara Romawi pada waktu itu. Anak muda, 16 atau 17 tahun, baru tamat SMA. Nah, ini anak muda. Lalu bagaimana hubungan dengan masjid? Mengapa masjid? Teman sekalian, Rasulullah SAW ini adalah teladan kita, ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Rasul ada teladan kita, termasuk dalam membangun peradaban, ya. Nabi kita dalam membangun peradaban, dan di antara yang beliau lakukan pertama kali ketika hijrah jemaah, teman-teman sekalian, dari Makkah ke Madinah adalah membangun masjid. Startnya dari masjid. Maka jangan pernah berharap sebuah peradaban akan tegak, sebuah kejayaan bisa didirikan kalau tidak dimulai dari masjid. Startnya dari masjid. Minal masjid, nabda'u minal masjid. Jangan pernah berharap Islam akan kembali kejayaannya kalau masjidnya kosong melompong, enggak mungkin bisa. Dari masjid. Mau tidak mau. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika beliau hijrah itu, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Kita kenal masjid pertama yang dibangun Nabi adalah Masjid Quba namanya. Nah, ini Masjid Quba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul adalah Masjid Quba. Teman-teman fokus pada masjidnya, jangan pada orangnya. Masjid Quba, ya. Begitu datang ke tempat ini menginap 3 hari, Nabi bikin masjid. Ya. Setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Ya. Sebelum hijrah sempat sholat Jumat, ya, pertama dalam Islam, dan didirikan di situ namanya Masjid Al-Jumu'ah. Sampai sekarang masih ada. Ya. Hari itu juga, hari Jumat, ba'da sholat Jumat, belum melanjutkan perjalanan, dan dibuatlah, ya, Masjid An-Nabawi. Ini miniatur Masjid Nabawi ketika dibangun oleh Rasul pertama kali di Madinah. Ini sangat-sangat sederhana, hanya segi 4, ya, hanya segi 4, dengan panjang kira-kira 30 meter dan lebarnya 20, ya, atau 25 meter panjangnya. Ya. Sangat sederhana, atapnya cuma bagian depan doang, ya. Jadi bagian depan doang yang atapnya, belakangnya nggak ada atapnya. Dan bentuk masjid seperti ini sangat mungkin dibikin di Jazirah Arab. Kalau di Bogor nggak bisa, hujan terus. Ya kan, kalau di sana kan enggak. Jadi kalau di Bogor bikin masjid seperti ini nggak mungkin bisa dipakai. Setiap sore hujan. Kalau di Jazirah Arab jarang hujan. Bahkan sekarang di pelataran Masjid Al-Haram itu, kalau teman-teman yang pernah umroh, ya, itu kan nggak ada atapnya. Kan nggak ada atap. Ya, di tengah Ka'bah, nah di seputarnya itu nggak ada atapnya. Itu melompong, nggak ada atapnya. Dan walaupun sedang dirancang nanti akan ada atapnya, tapi sampai sekarang belum ada atapnya. Masjid Nabawi sampai hari ini di tengahnya itu, teman-teman, itu kosong, nggak ada atapnya di tengah. Bahkan ada beberapa posisi tempat yang atapnya itu bisa geser. Jadi pada waktu-waktu tertentu kubah itu geser, sehingga ngeblong ke atas, kelihatan awannya.
Jadi kalau perlu ditutup lagi. Saya kepikir kalau bikin rumah kayak gitu bagus juga kali ya. Jadi atapnya bisa geser gitu ya. Jadi kalau lagi gerah buka gitu ya. Kalau lagi gerimis mau hujan tutup gitu ya. Asik juga tuh. Tapi pasti mahal kayaknya gitu kan. Jadi sampai sekarang. Nah, jadi ini masjid yang pertama kali dibuat oleh Rasulullah SAW ya, Masjid Nabawi, miniatur Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Belum bikin rumah. Ya, belum bikin yang lainnya. Makanya lucu kalau di kompleks perumahan kita ya, ada rumah yang mewah, bagus, bertingkat, tapi masjidnya nggak beres-beres. Wah, keterlaluan itu. Ya, saya sindir jamaah masjid saya di kompleks perumahan Taman Kenari ya. Sekarang masih sedang renovasi dan sudah finish mungkin 80-90%, tinggal menaranya aja yang belum. Ya, terakhir kita rapat saya bilang ke Pak Wahidin, ketua DKM-nya, Pak, masjid kita saya bilang jangan sampai kalah dengan perumahan atau dengan rumah warga. Gimana Ustaz? Iya, masjid kita saya bilang mesti lebih tinggi dari semua rumah yang ada di perumahan ini. Waduh, katanya gitu kan. Karena di perumahan saya sudah ada yang sampai 2-3 tingkat. Sementara masjidnya saya bilang mesti lebih tinggi. Bengong dia gitu kan. Minimal menaranya saya bilang. Akhirnya kita bikin menara. Bikin menara ya, yang insya Allah lebih tinggi, paling tinggi itu. Jadi dari mana-mana begitu masuk komplek perumahan sudah kelihatan. Oh, itu masjidnya. Nah, jadi mulai dari masjid. Mengapa mulai dari masjid? Ini akan kita fokuskan. Ini Masjid Nabawi hari ini, megah luar biasa. Ini masjid yang dirindukan. Siapapun yang pernah datang kemari pengen lagi. Yang pernah datang kemari pengen lagi, apalagi yang belum pernah kemari pasti pengen kemari. Ini masjid di Madinah Al-Munawwarah, masjid yang terus terang ya, saya relatif sering bimbing jamaah umrah. Insyaallah Oktober nanti tanggal 11 akan berangkat lagi. Saya sebut dengan umrah sirah angkatan yang ke-22 ya, karena kloter atau jamaah yang saya bimbing ya, yang ke-22 kali ya. Nah, jadi ini masjid nyenengin gitu ya, masjid yang di mana masyarakatnya itu disebut oleh Allah dengan masyarakat Al-Ansar ya, para penolong ya. Masjid yang dibangun sendiri oleh Rasulullah dengan tangannya gitu kan, walaupun sudah mengalami pemugaran luar biasa hari ini. Masjid di mana di sampingnya ada makam Rasulullah ya. Jadi kalau kita sholat di situ serasa sedang berjamaah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi luar biasa ya, masjid yang pahala di sini dilipat gandakan ya, sampai 1000 kali lipat ya, dibanding dengan sholat di masjid alumni IPB. Pahalanya ya. Jadi sholat di sini ya lebih baik ya 1000 kali lipat dibanding dengan sholat di tempat masjid yang lainnya. Nah, mengapa dari masjid ya? Mengapa mulai dari masjid? Ini Masjid Qiblatain ya. Kita percepat saja. Mengapa masjid? Mengapa anak-anak muda itu harus ke masjid? Pertama, teman-teman sekalian ya, mengapa mulai dari masjid? Karena di antara ciri orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu adalah ketika dia memakmurkan masjid. Dalam surat At-Taubah pada ayat 18 ya, Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Kata Allah, hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Pemahaman sebaliknya, orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir tidak mungkin memakmurkan masjid. Dengan kalimat sederhananya, di antara tanda ciri orang beriman itu kalau dia rajin ke masjid. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi mengatakan, "Idza ra'aitar rajula ya'tadu bil masajid fashhadu lahu bil iman." Ya, luar biasa. Kata Rasul, idza ra'aitar rajula, kalau engkau melihat seseorang ya'tadu bil masajid, sering ke masjid. Maksud sering ke masjid ini sholat berjamaah ya, ikut ta'lim, bukan sering ke masjid untuk datang doang dan enggak ngapa-ngapain, enggak ya. Ya'tadu bil masjid, sering ke masjid, bolak-balik ke masjid. Fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia beriman.
Nah, jadi di antara ciri orang yang beriman itu adalah dia sering ke masjid. Sering ke masjid. Makanya ini harus menjadi ciri khas kita, teman sekalian ya. Bahkan tema yang kita angkat hari ini, bagaimana seorang mukmin itu harus hatinya itu qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Jadi hatinya itu ada di masjid. Ya, jangan di tempat lain, hatinya di masjid. Jadi kemana-mana dia nyari masjid. Ya. Walaupun mungkin keseharian kita juga begitu hari ini. Kalau dari Bogor pengen ke mana? Ke Bandung lewat Puncak. Kalau ke Belet kemana tuh nyarinya? Masjid gitu ya. Maksudnya jangan ke Belet doang nyari masjid. Tapi dimanapun kita berada, carilah masjid. Ya. Kuliah di suatu wilayah, ya, carilah masjid, dekatin masjid. Ya. Makmurkan masjid. Nah, ini judulnya makmurkan masjid. Karena tugas seorang Muslim itu, teman sekalian, terhadap masjid itu pertama bina, membangun masjid. Yang kedua adalah memakmurkan masjid. Ya. Yang ketiga apa? Membersihkan masjid. Ya. Menghidupkan masjid. Jadi bukan hanya membangun gitu kan? Membangun itu sulit, tapi yang lebih sulit lagi memakmurkan. Ya. Jangan sampai kita punya masjid besar di kompleks perumahan kita, tapi bangunan doang yang megah. Enggak, dia harus hidup. Jadikan masjid itu, fungsikan masjid itu ya untuk berbagai kegiatan. Rasulullah ketika bikin masjid di Madinah Al-Munawwarah itu bukan hanya untuk sholat, ya, pendidikan di situ, rapat di situ, ya, tempat belajar di situ, tempat dakwah di situ. Masjid itu harus multifungsi. Ya, jadi keliru kalau kemudian masjid semata untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kalau di kompleks perumahan teman-teman sekalian ada masjid yang nganggur gitu kan, megah, bagus ya, tapi enggak berfungsi, enggak. Dia harus dihidupkan dengan berbagai kegiatan. Nah, siapa yang menghidupkan itu? Anak-anak muda. Bikin berbagai kegiatan. Ya. Jadi acara semalam bersama Quran seperti ini dihidupkan terus. Ya. Momentum peringatan Hari Besar Islam ini bagian dari sesuatu yang baik gitu kan. Maslahat mursalah, ada maslahat, ada maslahatnya gitu kan. Ada positifnya walaupun tidak pernah dilaksanakan Nabi, tapi karena ada maslahatnya maka boleh kita lakukan. Sekedar memanfaatkan momentum. Ini yang pertama, memakmurkan masjid. Yang kedua, maksudnya, mengapa kita harus ke masjid? Ya, mengapa kita harus ke masjid? Karena kalau kita ke masjid, maka kita berpeluang mendapatkan pahala yang banyak. Syekh Al-Utsaimin, ya, salah seorang ulama Arab Saudi, itu dalam sebuah acara gitu ya, dia pernah ditanya, ya Syekh, manakah yang afdol? Ya, jadi yang nanya ini, manakah yang afdol? Saya sholat di rumah. Ini yang nanya laki-laki. Saya sholat di rumah menjadi imam untuk istri dan anak-anak serta keluarga. Atau saya ke masjid tapi jadi makmum. Jadi ada yang nanya, ya Syekh, manakah yang lebih baik bagi saya? Saya sholatnya di rumah, Allahu Akbar, dan jadi imam. Di belakangnya ada istri, anak-anak dan keluarga besar. Atau saya ke masjid tapi jadi makmum. Bagusan mana? Jadi imam di rumah atau makmum di masjid? Kata Syekh ini mengatakan bahwa wallahi demi Allah, sungguhnya katanya, Anda pergi ke masjid walaupun sekedar jadi makmum itu jauh lebih baik daripada Anda di rumah kemudian tetap jadi imam. Mengapa demikian? Ketika seseorang ke masjid itu dia berpeluang mendapatkan pahala lebih banyak. Kata Rasul dalam hadisnya, salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Salat berjamaah itu maksudnya di masjid ya, punya keutamaan lebih daripada salat sendirian 27 kali lipat, 27 kali derajat. Selain itu juga kalau kita ke masjid teman-teman sekalian, kita berpeluang mendapatkan pahala apa? Pahala jalannya itu. Ya, wa bi kulli khutwatin tamshi biha ila salati sadaqah, kata Rasul. Setiap langkah kaki kita menuju ke tempat salat itu sedekah. Teman-teman ada yang rumahnya di Dramaga? Ya. Wah, itu tadi ngitung enggak langkah kaki dari rumah ke kamari? Oh, naik motor. Berapa putaran tuh? Saya waktu musholah di rumah saya belum jadi ya, sholatnya di masjid kompleks perumahan. Karena sering sesekali saya hitung
Itu berapa? 500 langkah. Jadi bolak-balik 1000 langkah. Lumayan gitu ya. Nah, jadi wa bi kulli khutwah, setiap langkah kaki kita itu ada pahalanya ke masjid. Ya. Makanya dulu ada seorang tabi'in namanya Atha bin Abi Rabah. Dia kalau ke masjid muter. Mestinya dari sini ke sini, dia enggak muter. Ya Syekh, lama Anda kok muter? Supaya langkahnya banyak katanya. Ulama dulu begitu memahami hadis, tekstual banget gitu ya. Dulu di masa Rasulullah ada sebuah kabilah Bani Salama namanya. Rumahnya jauh dari masjid. Kemudian dia mencari rumah dekat masjid. Cari rumah dekat masjid. Sampailah berita ini kepada Rasulullah bahwa Bani Salama sedang mencari rumah dekat masjid. Kata Rasul, sampaikan ke Bani Salama. Ketahuilah bahwa di antara orang yang paling banyak pahalanya di antara kita adalah Bani Salama. Kenapa Rasulullah? Karena rumahnya paling jauh dari masjid. Maka sejak saat itu Bani Salama tidak pernah berpikir lagi untuk mencari rumah dekat masjid. Ini luar biasa. Itu baru langkahnya itu. Langkahnya, kalau kita sholat di rumah ada langkahnya nggak? Nggak ada. Nggak dapat tuh pahalanya. Yang kedua, kalau kita ke masjid, kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kalau di rumah ada nggak sholat tahiyatul bait? Sholat tahiyat rumah? Nggak ada. Kalau ke masjid dapat tuh tahiyat masjid. Tapi syaratnya ya datang sebelum qomat. Kalau datang setelah qomat ya nggak bisa lagi. Ya, bila perlu datang sebelum azan. Azan itu panggilan untuk sholat berjamaah di masjid. Ya, kita enggak lagi kerja. Oh udah azan nih, istirahat yuk, makan dulu. Enggak. Jadi azan itu bukan panggilan makan siang, bukan. Saya sering tuh nemu di kantor-kantor gitu kan, lagi asyik kerja. Udah azan, yuk ke kantin makan. Saya bilang enggak, azan itu panggilan untuk sholat berjamaah di masjid, bukan panggilan istirahat. Enggak. Nah, jadi berpeluang mendapatkan apa? Pahala sholat sunnah qabliyah, atau mungkin juga sholat sunnah, sholat tahiyat masjid. Di rumah enggak ada. Nah, jadi mendapatkan atau berpeluang mendapatkan pahala lebih banyak daripada sholat di rumah. Ya. Yang berikutnya teman sekalian, sholat berjamaah di masjid itu sebagian ulama bahkan mengatakan hukumnya wajib. Seperti Imam Abu Hanifah itu mengatakan hukum sholat berjamaah di masjid, terutama laki-laki, itu wajib, harus bagi yang tidak berhalangan. Imam Asy-Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah muakkadah. Ini berangkat dari hadis Rasul yang saya akan bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Suatu saat datang seorang laki-laki buta. Ini hadis terkenal sekali. Kata Abu Hurairah meriwayatkan, ya, seorang laki-laki datang ketemu Rasulullah. Laki-laki ini buta, rajulun a'ma. Ada yang mengatakan namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Datang ketemu Rasulullah. Apa kata dia? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Enggak ada yang nuntunku ke masjid ya Rasulullah. Saya ini buta. Enggak ada yang nuntunku ke masjid. Fasa'ala Rasulullah SAW an yurakhisalah. Maka dia meminta kepada Rasul agar diberikan dispensasi. Saya ini buta ya Rasulullah, tolong dong, saya sholatnya di rumah aja, kan saya buta, nggak ada yang nuntun nih. Apa kata Rasul? Farakhasalah. Maka Nabi memberikan rukhsah. Kata Rasul, karena anda buta, boleh sholat di rumah, nggak perlu ke masjid, anda buta, nggak ada yang nuntun. Maka ketika laki-laki ini berdiri ingin berpaling dari Rasulullah, Nabi ingat sesuatu. Kemari kata Rasul. Hal sami'tan nida alis-salah, apakah anda mendengar azan untuk sholat? Kata laki-laki ini, naam ya Rasulullah, saya kan cuma buta, enggak tuli. Saya cuma buta, enggak tuli. Hal sami'tan nida alis-salah, anda dengar seruan azan untuk sholat? Iya, saya dengar. Apa kata Rasul? Fa'ajib, penuhilah. Jadi seorang buta, teman-teman sekalian, yang tadinya dibolehkan oleh Rasul untuk tidak sholat di masjid, tapi kemudian dicabut lagi dispensasi itu dan tetap diharuskan ke masjid walaupun dia buta. Di sini ada yang buta nggak? Ada, kakinya bagus semua kan? Insyaallah. Nah, jadi maka dikisahkan ya, ini ceritanya lucu ya.
Abdullah bin Maktum sejak saat itu tidak pernah absen dari masjid. Di masjid terus. Setiap sholat ke masjid. Bahkan ada yang mengatakan dia yang menjadi muazzin pertama Rasulullah ketika sholat subuh. Ya, sebelum Bilal bin Rabah azan, dia yang azan. Ya. Nah, suatu saat Abdullah bin Maktum ini, teman sekalian, dari rumahnya dia jalan ke masjid. Wah, besok jalan. Suatu saat dia kesandung, jatuh, kepleset, jatuh. Dengan susah payah, Abdullah bin Maktum yang buta ini dalam perjalanan dari rumahnya menuju ke masjid dan jatuh terpleset. Tiba-tiba ada seorang laki-laki menuntunnya, mengangkat tubuhnya dan kemudian dituntun, diantar ke masjid. Pulang, dijemput lagi. Besoknya diantar lagi. Begitu sekian hari terjadi. Abdullah bin Maktum heran, siapa ini orang baik banget? Dia kan nggak bisa lihat. Siapa ini orang baik banget? Antar jemput, kayak Grab aja gitu ya. Antar jemput ke masjid, diantar jemput dan seterusnya. Siapa ini baik banget? Kata Abdullah bin Maktum, man anta, siapa anda? Kok baik banget ngantar jemput saya ke masjid? Awalnya laki-laki misterius itu nggak mau bicara. Nggak mau bicara. Tapi lama-kelamaan dia ngomong juga karena dirasa. Kata laki-laki itu apa? Ana iblis, saya iblis. Nah, ini tumben nih. Iblis kan biasanya menghalangi orang ke masjid. Ini malah antar jemput. Lucu nggak? Aneh. Kata Abdullah bin Mas'ud, aneh. Di mana-mana iblis itu menghalangi orang ke masjid. Ini Anda malah antar jemput saya ke masjid. Ada apa? Kata Abdullah bin Maktum. Kata iblis itu apa? Saya tidak ingin Anda jatuh. Sebab begitu Anda jatuh, terpleset dan jatuh, maka pahala Anda nambah. Nah, saya nggak mau pahalanya nambah. Cukuplah pahala Anda ke masjid doang tuh, jangan nambah lagi. Begitulah iblis. Makanya hati-hati teman sekalian. Kita, mohon maaf, yang sudah rajin ke masjid insya Allah, ini kan rajin ke masjid semua kan, wajah-wajah yang kelihatan. Dari cahaya wajahnya kelihatan. Terutama yang di belakang cahaya, wajahnya yang bercahaya. Karena dekat lampu. Wajahnya bercahaya. Ini tampang-tampang orang yang suka ke masjid. Cara setan menggoda kita yang suka ke masjid itu bukan dengan mengatakan, jangan ke masjid. Enggak akan mempan, orang soleh semua. Bagaimana setan menggoda kita? Berusaha, tentu sekalian apa? Mengurangi pahala kita. Maka kita yang sudah rajin ke masjid tadi, ketika ada azan, ketika tiba waktu salat zuhur, udah ada waktu salat zuhur, udah tiba waktu zuhur, tapi karena masjid belum azan, kita nggak ke masjid. Itu setan tuh, setan. Sudah azan, Allahu Akbar, ke masjid belum. Setan menggoda lagi itu. Kata setan, jangan ke masjid. Enggak, bukan begitu kata setan. Entar aja ke masjidnya. Siap-siap aja, tapi entar berangkat. Kenapa? Itu masjid alumni, azannya lama. Azannya lama. Di perumahan saya itu ada seorang bapak ya. Emang kalau azan itu lama banget emang. Lama gitu kan. Saya juga, anak saya suka bercanda serius ya. Wafi ayo ke masjid. Entar Abi, itu Pak Fulan, saya nggak sebutkan namanya, Pak Fulan, kalau dia azan lama gitu kan. Jadi santai dulu. Setan begitu menggoda kita. Bukan jangan ke masjid, bukan, tapi entar aja ke masjid. Mengapa? Itu azannya lama. Selesai azan, apa ke masjid? Enggak, setan goda lagi tuh. Apa kata setan? Itu masjid alumni EPB, antara azan dan iqamat itu lama, entar aja 10 menit. Begitu ke setan. Terus gimana? Ambil aja handphone dulu. Kita ngambil handphone tuh. Chatting, balas, udah tuh. Keklik YouTube. Lama itu. Kemana-mana ya. Ini kalau diklik sekali itu bisa kemana-mana gitu kan. Ngeling gitu kan. YouTube habis yang satu, slide ke berikutnya terus begitu. Nggak selesai. Nah begitu selesai qomat, masjid qomat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu masjid. Apakah setan langsung nyuruh kita masjid? Enggak. Apa kata setan? Itu masjid alumni EPB. Imamnya itu Ustadz Nurdin, lama imamnya, rakaat pertamanya lama. Jadi entar aja. Kalau udah mau udah Al-Fatihah, amin, baru ke masjid, baru ke datang. Dan terus begitu akhirnya apa? Akhirnya masbuk. Masbuk ini kan boleh. Terus akhirnya enggak ke masjid. Akhirnya datang pada rakaat terakhir. Begitu cara setan menggoda kita. Jadi saya ingin sampaikan, kalaulah si buta saja, Abdullah bin Maktum, yang buta tetap diwajibkan oleh Rasulullah SAW ke masjid, apalagi kita yang sehat. Tidak ada alasan. Bahwa suatu saat kita ketiduran, ya nggak masalah. Namanya juga ketiduran. Tapi ketiduran itu sesekali, enggak setiap hari.
Ini setiap pagi ketiduran subuhnya, yang enggak. Nabi itu pernah sekali ketiduran. Ketiduran pernah Nabi. Pulang dari perang Khaybar. Perang Khaybar. Nabi pulang nih, rame-rame. Di suatu tempat, pada jelang malam hari, ya, setelah sholat Isya, kata Rasul kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, kita istirahat. Kita istirahat. Tidur. Besok pagi lanjutkan perjalanan. Ya Bilal, ente jangan tidur. Jaga malam. Nanti kalau udah mau subuh, ente azan. Biar kita bangun semua. Siap, kata Bilal. Maka Bilal enggak tidur. Ya. Berdiri Bilal, lama-lama berdiri, capek juga tuh Bilal. Akhirnya duduk dia. Bersender ke kaki seekor unta. Jadi ada unta, ya, dia bersender di kaki unta itu. Itu unta dia senderin, capek juga, untanya duduk. Semakin anteng tuh Bilal nyender, ketiduran. Sahabat Nabi dan yang lain sudah tidur semua, yang jaga malam juga tidur, Bilal tidur juga. Semua ketiduran. Yang membangunkan mereka apa? Hatta darabatuhumus syamsu, cahaya matahari di ufuk timur naik ke permukaan dan menerpa tubuh mereka, panas, itu yang kemudian membuat mereka bangun. Ketiduran berjamaah. Pernah. Maka kata Rasul, man nasya atau man nama au nasya fasalli idza zakaraha. Barang siapa yang lupa atau ketiduran, maka segeralah sholat ketika ingat. Ingat langsung sholat. Jadi Nabi juga pernah ketiduran, tapi sekali. Jadi enggak berkali-kali dan sering, enggak. Nabi juga pernah masbuk ketika perang Tabuk, habis sholat, azan berkumandang, ya, kemudian siap-siap sholat subuh berjamaah. Begitu Bilal bin Rabah qomat, teman sekalian, ya, dilihat Nabi nggak ada, padahal sudah qomat, ditunggu nggak datang-datang. Majulah Abdurrahman bin Auf menjadi imam. Pada rakaat kedua Nabi baru gabung, ternyata beliau ke belakang, ya, menyelesaikan hajatnya. Nabi masbuk satu rakaat, tapi sekali doang, enggak setiap sholat masbuk terus, enggak, sekali doang, untuk mencontohkan kepada kita bahwa begitu tata caranya kalau kita masbuk. Nah ini, jadi sholat berjamaah ini, anakumullah, ya, rumusnya di masjid. Ya, maka kata almarhum Ustaz Arifin Ilham, ketika ada seorang berjamaah nanya, Ustaz, bagaimana kiat sholat khusyuk? Kata beliau, sholat khusyuk itu kiatnya 3. Pertama, fi awwali waqti. Sholat khusyuk itu pertama apa? Awal waktu. Ya. Sholat zuhur waktunya pukul 11 lewat 52 atau 53 sekarang. Sampai jelang asar. Jam 2 itu teman-teman sekalian masih boleh sholat zuhur. Tapi insya Allah dijamin, mereka yang sholat jam 12 lewat dikit dengan mereka yang sholat jam 2, insya Allah lebih khusyuk yang sholat jam 12. Jam 2 udah nggak khusyuk lagi tuh. Ya, beda khusyuknya gitu ya. Kecuali kalau udah biasa telat, ya. Biasa nggak khusyuk. Saya pernah sholat zuhur hampir jam 2, ini asli teman-teman sekalian. Saya dari Ciawi pakai motor kan teman, seorang teman. Kita sholat di kantor, di mushola DPRD Kota Bogor. Hampir jam 2. Itu udah nggak tenang, nggak biasa kok sholat zuhur jam 2 itu nggak biasa. Jadi nggak khusyuk. Imaman, Allahu Akbar. Sholat zuhur, salam. Ragu saya, saking nggak khusyuknya gitu kan, jam 2 sholat zuhur gitu nggak khusyuk. Saking nggak khusyuknya apa? Ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Tapi udah salam. Saya tanya ke teman, saya full namanya. Full, saya bilang. Kayaknya kurang 1 rakaat deh. Kata dia apa? Kayaknya iya katanya. Ini orang Bangka ya, lama di Sleepy, jadi mendok banget bahasa Betawi. Kayaknya iya katanya gitu kan. Jadi terus ya tambah lagi 1 rakaat. Nah, akhirnya naik lagi 1 rakaat ditutup dengan sujud sahwi 2 kali. Nah, jadi karena sholat zuhurnya jam 2, jadi nggak khusyuk, nggak tenang lagi. Padahal waktunya masih lama tuh, sampai jam 2:30 juga nggak masalah. Tapi ingat, sholat di awal waktu insya Allah lebih khusyuk. Yang kedua kata Ustaz Arifin Ilham, agar sholat khusyuk apa? Berjamaah. Insya Allah mereka yang sholat berjamaah lebih khusyuk daripada sholat sendirian. Dijamin. Sholat sendirian itu maunya apa? Mau cepat-cepat aja. Ya. Tapi kalau berjamaah lebih tenang, lebih khusyuk. Dan yang ketiga kata beliau, ya, sholat awal waktu berjamaah di masjid, insya Allah lebih khusyuk dibanding dengan yang lainnya. Baik, yang berikutnya, ini mengapa kita harus ke masjid? Karena mereka yang ke masjid itu di akhirat nanti
akan termasuk di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan naungan, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun, kata Rasul, ada 7 golongan, yudhilluhumullah, yang akan mendapatkan naungan dari Allah, fi dhillihi, dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhillu, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, di antara yang 7 itu adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya, pemikirannya, niatnya selalu terpaut dengan masjid. Ini tidak bisa dilepaskan dengan masjid. Dia mikirin masjid terus. Ini mikirin pembangunannya, bagaimana cara memamurkannya, sholat berjamaahnya. Nah, orang-orang seperti ini, anak-anak muda seperti ini, di akhirat nanti dia akan mendapatkan naungan. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Ketika yang lain berpanas terik, matahari begitu dekat luar biasa, demikian dalam dikatakannya, tapi orang-orang yang rajin ke masjid itu akan mendapatkan naungan oleh Allah SWT. Yang berikutnya perlu juga kita sampaikan, mengapa kita harus ke masjid? Karena masjid merupakan sarana kita merajut ukhuwah dengan berjamaah. Kebayang oleh kita yang tinggal di kompleks perumahan 10 tahun tinggal di situ, tapi nggak pernah ke masjid. Ada yang kenal nggak? Jarang. Jadi bisa-bisa kalau kita tinggal di sebuah kompleks perumahan tak pernah ke masjid, kita nggak kenal dengan tetangga kita, nggak kenal dengan tetangga kita. Tapi kalau kita ke masjid, maka kita bersilaturahim, bertemu. Makanya sunnahnya, bukan sunnah, adabnya, jadi imam begitu selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dianjurkan imamnya itu menghadap ke jamaah. Nabi itu begitu salam kanan, salam kiri, beliau memutar tubuhnya menghadap ke jamaah, seolah-olah Nabi ingin menyapa wajah mereka satu persatu. Dilihat oleh Rasulullah sekaligus mengabsennya. Ada kisah mengatakan, andai Nabi menemukan ada sahabatnya 3 kali berturut-turut dalam sholat berjamaah nggak datang, dia samperin ke rumahnya, ada apa? Jangan-jangan dia sakit, atau jangan-jangan ada masalah. Disamperin oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat berjamaah di masjid itu juga bisa menjadi sarana kita merajut ukhuwah Islamiyah. Yang tadi tidak kenal jadi kenal, yang tadi misalnya tinggal satu komplek perumahan tidak pernah tegur sapa, begitu kita ke masjid. Makanya masjid itu harus milkun lil jami', milik semua. Enggak boleh ini masjid NU, ini masjid Muhammadiyah, ini masjid, enggak, dia harus jadi milik semua. Siapapun boleh sholat di situ, apapun mazhabnya, siapapun boleh sholat di situ, apapun pilihan politiknya, siapapun apapun partainya, enggak boleh. Jangan sholat di sini karena ini khusus masjid partai X, enggak bisa. Ini khusus, enggak bisa. Jadi masjid itu harus menjadi milik semua dan menjadi sarana bersilaturahim. Yang berikutnya, masjid juga bukan hanya tempat ibadah. Saya sampaikan tadi, jadikan masjid tempat belajar, sebagai madrasah, sebagai tempat belajar Al-Quran, bahkan bila perlu belajar matematika, belajar bahasa Arab, belajar fikih. Jadikan masjid itu sebagai tempat kuliah. Beberapa masjid hari ini ada masjid di Villa Bogor Indah itu, Masjid Mahabbatur Rasul, satu pekan itu bisa 4 sampai 5 kali dia belajar. Sabtu pagi, Sabtu sore, Ahad pagi, Ahad sore, minimal 4 kali. Sabtu pagi misalnya Al-Quran, Sabtu sore sirah, Ahad pagi fikih, tafsir. Udah dapat 4 mata kuliah itu, rutin terus saja. Saya di beberapa masjid rutin melaksanakan walaupun sebulan sekali mengkaji sirat nabawiyah. Saya sebulan itu bisa mengisi di 50 titik majelis ta'lim baik di Jakarta ataupun di daerah Bogor dan sekitarnya, dan fokus pada mata kuliah sirat nabawiyah berseri. Bahkan di masjid kita ini sudah pertemuan yang ke 157 kali pertemuan. Ada masjid Villa Bogor Indah itu sudah yang ke 103 sebulan sekali, berarti sudah 103 bulan. 103 bagi 12 berapa itu? Udah hampir 9 tahun tuh saya ngisi di situ rutin. Dan fokus pada apa? Sirat nabawiyah, sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi masjid ini bukan hanya tempat ibadah saja, ibadah sholat saja, tapi harus difungsikan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini kalau di
di breakdown gitu ya. Beberapa kegiatan yang bisa laksanakan di masjid. Pertama, masjid itu dijadikan sebagai ma'bad, tempat ibadah. Ya. Yang kedua, tempat bertemu, malqa. Jadi para sahabat Nabi dulu kalau janjian itu dia di masjid. Ya. Jadi kalau mereka kehilangan temannya, didatangkan ke rumahnya nggak ada, dicari ke masjid, mesti ada tuh. Mesti ada. Suatu saat Rasulullah datang ke rumah anaknya Fatimah, yang mantunya juga Ali. Datang Rasulullah. Assalamualaikum. Kata Rasulullah, mana Ali? Suamimu, mana Ali? Kata Fatimah, nggak tahu. Dan nampak dari wajah Fatimah itu dia menunjukkan masih ada sisa-sisa emosi, marah. Nabi bisa baca, mungkin dia sedang marah dengan suami. Dan ini biasa. Nabi datang ke rumah Fatimah ingin ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Ternyata Nabi tidak menemukan Ali bin Abi Thalib. Kemana Nabi mencarinya? Ke masjid. Begitu Nabi datang ke masjid, dan betul Ali sedang tidur-tiduran di emperan masjid. Berbantalkan tangan seperti ini. Ya. Begitu melihat Nabi datang, dia bangun. Punggungnya penuh dengan debu, belepotan dengan debu. Kata Rasul tersenyum, ya Aba Turab, kata Rasul, wahai bapak debu. Dipanggil Nabi dengan Abu Turab, bapaknya si debu. Kata Ali, di antara panggilan Rasulullah kepada saya yang paling berkesan dan tidak mungkin saya lupakan adalah panggilan Abu Turab, bapak debu. Ya, jadi Nabi kehilangan Ali, nyarinya di masjid. Kalau kita kehilangan teman, nyari di mana? Di mall, di kafe. Nah, jadi sekarang kita sudah mulai bisa menggagas gitu ya, di beberapa tempat walaupun tidak semua ya. Malqanya ya, tempat janjian di masjid. Tempat musyawarah ya, masyurah. Ketika 10.000 tentara ingin menyerang Madinah Al-Munawwarah tahun ke-5 Hijriah, kata Nabi, saya dapatkan informasi dari intelijen kita bahwa ada 10.000 tentara akan menyerang Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi segera mengumpulkan para sahabatnya, menggelar rapat militer. Menggelar rapat militer. Di mana? Di masjid. Jadi rapat mau perang aja di masjid. Boleh ya. Sebagai tempat musafir ya, mabit ya. Masjid itu bisa juga sebagai tempat mabit. Makanya Masjid Nabawi itu ya, dulu ada 3 bagian. Bagian pertama paling depan, ini disebut dengan ruangan VIP, ada atapnya. Yang kedua bagian tengah, yang ada adabnya tadi untuk melaksanakan sholat dan sebagainya. Bagian tengah ada tiang-tiangnya, itu tuh untuk belajar. Masing-masing tiang ada gurunya. Tiang ini tahsin Quran, tiang ini belajar fikih, tiang dan sebagainya. Sampai sekarang, teman-teman kalau datang ke Masjid Nabawi, ba'da maghrib carilah di tiang-tiang itu ada ustadz-ustadz, ada guru-guru. Mau belajar apa silakan. Belajar Al-Quran ada gurunya, mau belajar hadis ada gurunya, mau ya, dengar fikih ada gurunya. Cuman sayang hari ini masih berbahasa Arab semua. Jadi ceramah-ceramah itu masih berbahasa Arab. Jadi masing-masing tiang ada ceramahnya. Bahkan dulu ada tiang pintu 19, bagian sebelah Masjid Nabawi itu ada yang berbahasa Indonesia. Yang ngajar adalah Ustadz Firanda, Ustadz Abdullah Rai, dan satu lagi Ustadz yang lainnya. Dulu, sekarang mereka sudah tamat semua. Udah pulang semua ke Indonesia, jadi belum ada pengganti. Itu berbahasa Indonesia. Nah yang lain enggak. Nah itu dari zaman Nabi. Nah ada bagian belakang. Ada juga atapnya. Nah, jadi Masjid Nabawi di masa Rasulullah itu ada 3 bagian. Bagian depan, nih, ya, bagian tengah enggak ada atapnya, dan bagian belakang ada atapnya. Nah, bagian belakang ada atapnya ini untuk ahlu sufa dan musafir yang ya, kehabisan bekal perjalanan. Mereka mampir situ dan istirahat di belakang. Ya, jadi memungkinkan. Makanya beberapa masjid ya, mereka menyiapkan tempat tidur. Saya beberapa kali diundang di Masjid Astra di Jakarta ya. Kadang waktu itu belum sering nggak bawa mobilnya, diundang untuk melaksanakan khutbah Jumat. Ya. Dan khutbah Jumat di situ dulu, saya udah lama nggak khutbah di sana ya. Mereka punya program beda. Jadi setahun itu para ustadz dikasih tiga kali khutbah berturut-turut. Jadi pekan ini, pekan berikutnya, pekan lagi. Ustadz itu aja yang ceramah, yang khutbahnya. Tapi dibuat berseri. Nah, jadi 3 kali berturut-turut berseri. Saya tinggal di Bogor, ya, sementara Masjid Astra itu ada di Sunter, jauh, Jakarta Utara.
Saking nggak mau telatnya, takut ustadznya telat, saya dijemput jam berapa? Jam 8 pagi. Jadi jam 8 itu mobil DKM itu yang jemput, saya udah nongkrong di rumah. Sahabat jemput saya. Berangkatlah jam setengah 10, bahkan jam 9-an lewat dikit, itu sudah sampai di masjid. Sementara Jumatan jam 12. Nunggu berapa jam coba? Bisa 2 jam, 3 jaman. Kata mereka, Ustadz, ini kami sudah siapkan kamarnya. Ustadz Israel ini. Dan fasilitasnya fasilitas hotel. Ada AC-nya, spring bed yang bagus, ada juga apa itu namanya? Dispensernya gitu kan. Udah siapin teh manisnya, ada juga kuenya. Wah, ini masjid luar biasa. Jadi di balik papan itu ada Masjid Ar-Rahmah juga dengan fasilitas yang sama. Saya sering diundang gitu ya di balik papan di Kalimantan ya, yang akan jadi sebagai ibu kota kita ya. Kalau jadi ya. Jadi saya diundang, pertama kali diundang, saya diinapkan di hotel. Berikutnya diperkenalkan ke masjidnya, Ustadz sebenarnya kita punya ruangan di samping ini ya, ukuran sekian-sekian. Ustadz lihat. Besok-besok Ustadz pengen nginap di hotel atau di sini. Saya bilang saya milih di sini. Ini bukan masalah hemat atau tidak hemat. Kalau hemat tidak hemat itu urusan pengurus masjid yang bayarin gitu kan. Nggak ada urusan dengan saya gitu kan. Tapi urusan apa? Enak. Kalau di hotel belum tentu kita sholat berjamaah, belum tentu kita nyaman sholat tahajud. Tapi ini di samping masjid dan kamarnya fasilitas hotel, sama aja. AC ada, kemudian kulkas ada, kamar mandi di dalam, mandi pakai shower juga nggak masalah, sama aja. Nah, dibikin senyaman mungkin. Ya. Jadi masjid itu harus dibuat senyaman mungkin. Ya. Jadi jangan masjid dibuka hanya pas sholat 5 waktu doang. Ya, begitu lewat jam 1 ditutup, nggak bisa. Dia harus bila perlu masjid itu full 24 jam. 24 jam terbuka, kapanpun bisa masuk. Di musola saya di Taman Kenari itu kita bikin musola ini, saya bilang walaupun statusnya musola harus terbuka 24 jam. Kapanpun orang bisa masuk. Maka saya ada beberapa halakoh, itu kita mulai halakohnya jam berapa? Jam 10 malam. Selesai jam 12, jam 1 malam. No problem, nggak masalah. Harus dibikin nyaman. Tempat berlindung bagi musafir, tempat kegiatan sosial. Masjid juga bisa dijadikan sebagai tempat kegiatan sosial. Nah, nanti dijaga kebersihannya. Ya mbok ya kalau bikin sunatan massal, ya jangan di sini. Ya, di belakangnya gitu kan. Nah, jadi bukan yang penting kita bisa menjaga kebersihan. Kerapian masjid tidak terkotori. Karena masjid itu harus dibikin nyaman ya, karpetnya harus bersih. Jangan sekali orang sujud 3 kali bersin. Sujudnya cuma sekali tapi bersihnya 3 kali karena bau apek. Ini nggak benar di masjid. Dia harus bersih, harus wangi. Tempat penampungan bagi yang sakit. Di Masjid Mahabbatur Rasul itu ada kliniknya, Pak. Ada kliniknya. Di Villa Bagurinda ada yang tinggal di situ ya. Saya kalau datang lebih awal misalnya maghrib, saya suka ngisi ta'lim. Ba'da maghrib, saya 5:30 udah datang. Itu biasanya dipanggil dulu oleh dokter yang standby di klinik. Ustadz, di klinik dulu. Tes gula darahnya, tes kolesterolnya. Dan siapkan obat-obatan. Jadi di masjid juga ada kliniknya. Di Masjid Nabawi itu ada klinik punya Syifa binti Abdillah. Seorang sahabat Rasulullah SAW yang dulu pernah ngobatin Sa'ad bin Mu'adz yang kemudian meninggal dunia dalam perang Khandaq. Dia punya klinik. Jadi ada yang sakit datang ke masjid dan bisa diobatin. Tempat latihan perang dan mengatur siasat, tempat belajar madrasah, tempat berdakwah dan tempat menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah, datangnya ke masjid dan di situ Umar bin Khattab mengadili orang-orang yang bermasalah di teras Masjid An-Nabawi. Nah, masjid itu teman-teman sekalian ya, ini sebagai penutup barangkali ya. Mengapa kita harus memakmurkan masjid, mendirikan masjid? Karena masjid menjadi ciri salah satu adanya suatu peradaban di suatu tempat. Jadi di antara ciri bahwa di situ pernah ada peradaban Islam, adanya masjid. Misalnya, mengapa kita yakin di Turki, Istanbul itu pernah jaya di situ Islam? Bagaimana kita yakin Islam itu pernah jaya di Turki? Dari mana kita tahu? Karena di situ ada masjid. Ada masjid Hagia Sophia, dulu masjid, sekarang jadikan sebagai museum. Di depannya ada masjid Blue Mosque dan masjid-masjid yang lainnya. Jadi kita yakin bahwa Islam pernah jaya di Turki, buktinya ada masjid. Kita yakin Turki itu pernah jaya di
dunia ini menguasai kota Madinah, ya, karena di Madinah itu ada masjid Turki. Ada masjid namanya Masjid Al-Ambariyah di Madinah Al-Munawwarah, menyisakan bekas peradaban, ya. Kita yakin misalnya di di Istanbul, ya, Turki, ya, Masjid Istanbul, Blue Mosque, ya. Kita yakin misalnya di Suriah, ya, Suriah, Damaskus, ya, itu pernah jaya Islam di situ. Mengapa? Karena ada masjid, ya, namanya Masjid Agung Damaskus, ya. Kita yakin, ya, di Baghdad, ya, Baghdad itu pernah menjadi ibu kota kerajaan Abbasiyah. Mengapa? Karena sampai sekarang ada masjid, namanya Masjid Agung Baghdad, ya. Kita yakin di mana ini? Ada yang tahu ini masjid apa? Ini namanya Masjid Agung Cordoba yang ada di Spanyol, Asbania. Bagaimana kita yakin bahwa Islam itu pernah menguasai Asbania, pernah menguasai Eropa? Ada masjid di situ, walaupun sekarang sudah dijadikan sebagai museum, ya. Kita yakin bahwa di Mesir, ya, di Mesir itu pernah jaya Islam di situ, karena sampai sekarang ada Masjid Agung Al-Azhar. Masjid Agung Al-Azhar. Kita yakin bahwa Yerusalem Al-Quds itu pernah dibawa ke kekuasaan kaum muslimin. Mengapa? Ada Masjid Al-Aqsa di situ, ya, ada kawasan Al-Aqsa, ya. Kita yakin bahwa di Jawa Tengah Islam pernah jaya di situ, dan sampai sekarang juga insya Allah, gitu kan, karena di situ masih nyisa masjid. Ini masjid apa namanya? Ya, Masjid Agung Semarang. Nah, ada tulisannya, ya. Ini masjid apa? Ada yang tahu ini masjid apa? Masjid Samarinda. Nah, Masjid Samarinda. Ini masjid apa? Oh, belum, ya. Nah, ini masjid apa? Ayo, saya ambil dari beberapa daerah, ya, untuk memancing. Hah? Ya? Malang? Bukan. Ini namanya Masjid Agung Tuba. Ada Ustadz Ma'mun At-Tubani, ya. Kalau ini masjid apa? Masjid Ma, ya. Kan ada tulisannya, ya. Nah, kalau ini masjid alumni, ya, ada. Jadi masjid itu, teman-teman sekalian, ya, sebagai simbol tentang kejayaan bahwa Islam pernah jaya di suatu tempat. Di antara buktinya adalah masjid. Nah, karena itu sebagai penutup, ini kita harus gabungkan dua kekuatan ini, ya. Pemuda itu modal kebangkitan. Masjid startnya dari situ. Jadi anak-anak muda itu harus memakmurkan masjid, ya. Dan untuk memakmurkan masjid itu gampang. Untuk jadi pengurus masjid itu gampang. Rajin-rajin aja ke masjid, gulung karpet, bersihin karpet. Insya Allah ketika ada perombakan pengurus masjid tahun depan, pasti diangkat jadi salah satu struktur. Minimal seksi perlengkapan. Mulai dari seksi perlengkapan. Kalau semakin rajin, lama-kelamaan jadi sekretaris masjid. Lama-kelamaan jadi ketua DKM, gitu, ya. Jadi menjadi pengurus masjid itu tidak sesulit menjadi presiden. Kalau menjadi presiden, ya, bupati susah tuh. Tapi menjadi pengurus masjid, insya Allah peluangnya banyak, ya, asal kita mau saja terlibat dalam proses memakmurkan masjid. Nah, teman sekalian, kita cukupkan, ya, kajian pada malam hari ini, ya. Khawatir teman-teman sudah ngantuk, ya. Kalau teman-teman nggak ngantuk, ustadznya udah ngantuk, ya. Kita cukupkan. Namun demikian kita sisakan waktu sekitar 5 atau 10 menit maksimal. Jika ada yang ingin dikonfirmasi, ada yang ingin tanyakan tentang tema kita hari ini, ya, tentang pemuda dan masjid, kita ada waktu, silakan. Saya cukupkan sementara. Ada pertanyaan, silakan. Pertanyaannya kalau bisa agak panjangan biar ustadznya bisa minum, ya. Silakan. Ya. Saya merangkap pemateri, merangkap moderator juga, ya. Yang menjawab juga nanti, ya. Ya. Pakai mic? Hah? Boleh pakai mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika kita menjadi pengurus masjid, misalnya saya pengurus DKM, kemudian saya punya pandangan tertutup dalam arti, oh, masjid ada
rusak, kemudian ditutup, program-program sosial nggak bisa jalan atau tidak kita jalankan. Intinya masjid tidak kita fungsikan sebagaimana seharusnya masjid itu difungsikan. Apakah dengan seperti itu kita mendapatkan dosa karena tidak mengikuti apa yang sudah Rasul contohkan atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada saja. Yang kedua, nanti Oke. Assalamualaikum. Yang lain sekalian, biar mic-nya belum balik, mumpung mic-nya belum balik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dua hal yang ditanyakan tadi saya kira banyak kita temukan kasusnya di masyarakat kita ya. Pertama, ada beberapa masjid mungkin karena faktor keamanan mungkin ya, untuk keamanan dia hanya membuka masjid itu untuk jam-jam tertentu ya, untuk jam-jam tertentu dan tidak dibuka kecuali pada waktu tersebut ya. Nah, ini memang harus dilihat secara bijak ya. Di satu sisi kita memang harus jaga keamanan. Terus terang, musola yang samping rumah saya itu ya, mungkin sudah lebih dari 4 kali keropaknya itu jebol. Bahkan terakhir itu hilang. Jadi keropaknya hilang, gede ya. Begitu dicari, ada di belakang toilet ya, di dekat pohon bambu, pohon pohon bambu ya, yang sudah dipangkas ya, tergeletak di situ dan cuman sisa 3.000. Jadi sengaja disisain sama yang nyuri gitu ya. Jadi karena memang terbuka ya, terbuka. Pernah teman-teman dari penggalangan dana untuk Palestina gitu ya, itu nitip kotak amalnya gitu kan, kayak yang punya kita di depan ini ya, ditaruh di situ, sudah digembok gitu kan, di rantai gitu ya, dan saya sudah ingatkan bahwa ini musola kecil, jamaah tidak banyak, dan keamanan juga demikian. Kata yang naruh nggak masalah Ustaz, ini bagian dari ikhtiar kita, oke. Dan sedikit transparan, jadi uang itu kelihatan, dan pun dijebol. Nah, jadi dijebol juga. Nah jadi, tapi itu kemudian tidak menyurutkan langkah para pengurus ya, tidak kemudian membuat masjid itu digembok dan sampai sekarang full terbuka 24 jam ya. Caranya kita antisipasi bahwa kotak keropak tersebut tidak dibuat berlama-lama, nggak diperiksa ya, seminggu 2 minggu dibuka diambil. Jadi tidak dibiarkan punya stok uang di situ banyak ya. Kemudian barang-barang berharga juga kita amankan gitu ya, kecuali mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran sempat 2 kali hilang. Nah, kita berhusnuzon, mungkin orang yang ngambil itu pengen baca Quran, nggak punya Quran, silakan ambilnya. Tapi belakangan akhirnya kita tulisin, gede-gede ada stempelnya, nggak hilang gitu ya. Jadi pas di stempel ada tulisannya, aman sampai sekarang, alhamdulillah, ya, nggak hilang ya. Jadi ini dinamika dalam pengurus masjid ya. Sesekali juga lampu toilet yang ini itu hilang. Ini luar biasa, lampu. Jadi karena memang berbatasan dengan perkampungan ya. Nah ini tantangan-tantangan kita teman sekalian, tapi yang penting
kita harus punya ide, pemikiran untuk memakmurkan masjid. Jadi mengapa masjid itu kosong? Mengapa masjid itu digembok gitu kan? Karena nggak ada kegiatan. Insya Allah kalau ada kegiatan ya nggak mungkin digembok. Seperti masjid ini, coba kalau kita nggak ada, mungkin dikunci nih. Tapi kalau teman-teman bikin kegiatan di sini, saya tahu ini pengurus nggak mungkin menguncinya gitu kan. Nah, jadi dengan cara apa? Dengan cara dimakmurkan, dibikin berbagai kegiatan. Ya. Nah, adapun harus digembok atau tidak digembok, itu memang berpulang pada situasi masing-masing. Ada juga masjid yang memang tidak, karena di pinggir jalan dan kemudian sangat rawan, ya digembok nggak masalah pada jam-jam tertentu. Karenanya juga ada yang mensiasatinya, seperti di masjid Drupada di Al-Ittihad. Itu ada masjid namanya Masjid Al-Ittihad Drupada. Dia buat semacam ada ruang utama itu AC. Bagus karpetnya segala macamnya, bagus. Itu dibuka pas azan. Sholat 5 waktu sekitar 1 jam atau mungkin setengah jam setelah sholat itu digembok, dikunci. Ya, karena di situ banyak barang-barang berharga. Ya. Nah, tetapi di luarnya gitu kan, di teras ini itu dibikin nyaman sama sekali dan ruangnya gede. Jadi kalau ada orang yang datang pengen sholat, bukan pas sholat pas setelah azan langsung, misalnya pengen sholat zuhur 1:30 misalnya, ada musafir datang, dia bisa sholat di situ, tapi bukan di ruang utama tersebut. Nah, ya. Dan andai jamaahnya membludak pada sholat Jumat, itu bisa dipakai. Nah, jadi teman-teman yang punya gagasan bagus, bikin masjid dari awal, mungkin dengan desain seperti itu mungkin menarik. Jadi ada ruangan khusus, ruang utama gitu ya, yang nyaman, yang bagus. Toh sholat 5 waktu kan nggak semua full, apalagi di masjid kompleks perumahan. Di masjid kompleks perumahan itu, hari-hari Senin sampai Jumat, itu biasanya bapak-bapaknya nggak ada. Ngantor semua kan? Kan masjid kan nggak penuh. Nah, cukup ruangannya kecil tadi itu. Tapi ketika Jumatan, dia butuh ruangnya gede. Nah, jadi desainnya, ini masjid besar gitu kan, tapi ada ruangan kecilnya. Ruangannya mungkin hanya muat 20 orang ya. Ini ruangan VIP-nya dibuka ketika sholat-sholat 5 waktu. Dan setelah itu kemudian dikunci karena di situ banyak yang berharga. Tapi di luar itu tetap bisa difungsikan. Anak-anak mau belajar ngaji juga ada ruangan yang terbuka. Nah, jadi itu musola saya ke depannya juga akan begitu ya. Ada beberapa lahan yang di samping kita akan bebaskan. Itu juga akan menjadi teras masjid, akan diperluas. Nanti ruang utamanya itu bisa diamankan untuk barang-barang berharga. Ya, nah itu bisa jadi solusi saya kira ya. Kemudian yang kedua di masyarakat di daerah ya, ada beberapa masjid yang sistem pengurusannya itu seperti sistem kerajaan ya. Dinasti, turun temurun ya, dikelola oleh keluarga tertentu. Yang seperti ini memang tidak bisa dikutak-atik sebagian ya, karena dia yang bikin dan kemudian keluarga yang bikin ya. Apa yang kemudian harus kita lakukan ya? Kita tetap andai kita tidak bisa masuk ke struktur kepengurusan, apalagi jadi ketuanya, kita tetap bisa mewarnai masjid tersebut dengan berbagai kegiatan yang positif. Insya Allah ya, kegiatan-kegiatan positif ya, kalau dilakukan dengan baik, dengan niat yang ikhlas, nah, insya Allah akan mendapatkan dukung yang baik. Jadi kalau bisa, tapi kalau sudah nggak bisa ya jangan dipaksa. Intinya ya, kita harus menjaga keutuhan dalam sebuah masyarakat. Jangan karena perbedaan yang sedikit kita tidak setuju bahwa di situ musholahnya, masjidnya, subuhnya pakai kunut, kita enggak, lalu kemudian pindah, enggak. Ya, ini kita jangan terpancing hal-hal yang khilafiyah yang membuat kita berbeda pendapat lalu kemudian berpecah. Enggak, masjid itu didirikan usisa ala taqwa. Ya, didirikan atas dasar takwa dan diantara hikmahnya untuk merajut apa? Ukhuwah Islamiyah. Karena ketika seseorang masuk masjid, maka dia harus menanggalkan semua atributnya. Dia harus meninggalkan semua ormasnya. Ya. Dia bersatu dalam kekuatan berjamaah. Ya. Sekira itu. Wallahu a'lam. Baik, dicukupkan barangkali? Cukup ya? Baik. Demikian teman-teman sekalian, mohon maaf kalau ada kekeliruan dan saya akhiri billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.